أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حضرة المحترمين para alim, para ulama, para asatidz, wabil khusus yang saya hormati, yang saya banggakan, jajaran pengurus takmir Masjid Agung Sunan Ampel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alu Allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Shadaqallahul 'adzim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nafa'ana dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mustami'in mustami'at rahimahullah. Melanjutkan bab sabar, di mana kali ini saya akan membacakan hadis yang ke-27 dari bab 3 ini, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Qala ngendika sapa Abi Yahya Suhaib bin Sinan ing pangandikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ngandika utawa dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing pangandikan ajaban li amril mu'minina, ajaban ay a'jabu ajaban. Ajabu, aku heran, kata Nabi. Ajaban dengan heran, atau saya heran seheran-herannya. Heran terhadap apa? Li amril mukminina, marang perkarane wong mukmin. Di mana inna amrahu ing stuhune perkarane mukmin kullahu yang sekabehane mukmin lahu iku tetep kedue mukmin khairun utawi kebagusan walaysa lan orang apa dari mungkunu khairun fi kulli sanil mukmin orang li ahadin kaduwe wong siji illa lil mukmini angin kaduwe wong mukmin. Artinya Rasulullah ini heran. Herannya apa? Pada urusannya orang mukmin. Kenapa? Karena semua urusan orang mukmin itu akan kembali baik kepada mukmin. Dan hal itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali bagi orang mukmin. Sesuatu yang diherani Nabi itu tidak dimiliki oleh siapapun, hanya orang mukmin yang punya. Heran Rasulullah. Semua akan kembali baik. Apa kenyataan yang diherani oleh Nabi? In asabathu sarra'u syakara. Fakana lahu khairan lahu in asabahu lamun makenai atau ngenani hu ing mukmin apa sarrahu biro-biro kegangsaran, kebagusan, kesenangan. Syakara moko nuli syukur sapa mukmin. Fakana moko ono apa syukruhu khairun iku dari kebagusan lalu kedua mukmin. Sakwale wa in asaba lawan maknehu ing mukmin dharra'u pira-pira perkara kang bahayani
maka sabara moko sabar sapa mukmin, maka moko nune ono apa sabruhu ala isabatul dharra khairan iku kebagusan lahu kedua mukmin. Jadi begini, Rasulullah itu terheran-heran terhadap apa? Terhadap orang mukmin. Segala urusannya akan kembali baik kepada orang mukmin. Ditimpa baik, ia akan kembali baik kepada orang mukmin, dan bila ditimpa bahaya, ditimpa musibah, maka akan kembali baik juga kepada orang mukmin. Kalau ditimpa kebaikan, kemudian menjadi kembali kebaikan kepada orang mukmin, itu untuk masuk akal. Tapi ketika ditimpa musibah, kata Nabi, maka musibah itu akan kembali baik pula kepada orang mukmin. Yaitu ketika ditimpa, ketika mendapatkan kebaikan, orang mukmin pasti syukur, pasti bersyukur, pasti berterima kasih kepada Allah. Kalau ditimpa musibah, maka orang mukmin itu pasti sabar. Maka kesabarannya itu walaupun ditimpa musibah akan kembali baik kepada orang mukmin. Itu yang diheran oleh Nabi. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sampai heran semacam itu, artinya nilai syukurnya itu yang akan kembali baik kepada orang mukmin, dan nilai sabarnya itu yang kembali kepada orang mukmin ketika ditimpa oleh musibah. Tapi mukmin yang bagaimana, Bapak-bapak? Mukmin yang hakiki, mukmin yang sempurna, al-mukmin al-kamil. Siapa mukmin yang kamil? Wa al-alimu billahi, iku wong kang ngawruhi sapa man ngawruhi billahi Allah. Orang yang mengenal kepada Allah. Apa yang maksud kenal dengan Allah? Tahu perintahnya, tahu larangannya, tahu kesunahannya, tahu tentang kewajiban yang mesti dilakukan. Itu namanya orang yang mukmin yang sempurna. Lanjutnya, ciri-ciri orang yang mukmin yang sempurna adalah ar-radhi bi ahkamihi, orang mukmin yang rela ridho terhadap hukum-hukum yang menimpa kepada dirinya. Hukum-hukum yang diberikan kepada orang mukmin itu rela dan ridho dan menerima atas perintah itu. Sebab Bapak-bapak, kadang-kadang orang ini, kadang Rasulullah bahkan melongso ketika ditimpa hal-hal yang tidak diinginkan, seakan-akan menyalahkan Allah. Padahal kadang-kadang di balik musibah itu Allah akan menebus dosanya. Kadang-kadang di balik musibah yang diberikan kepada yang bersangkutan, kadang-kadang Allah menguji. Kalau kata-kata menguji, bila lolos dia akan naik pangkat, akan naik derajat di hadapan Allah. Kadang-kadang kita tidak merasa. Jadi Allah memberikan musibah pada seseorang, memberikan ujian kepada seseorang, tiada lain kadang-kadang karena ujian, karena teguran, bahkan kadang-kadang untuk mengangkat derajat orang yang kena musibah itu. Ketika ada musibah yang menimpa kita, kita kembalikan kepada Allah, sehingga kita termasuk orang yang radhi bi ahkamihi, orang yang rela terhadap apa atau hukum-hukum yang ada pada dirinya yang diberikan oleh Allah. Kita selalu kembalikan kepada Allah. Kemudian al-amil ala tasdiqi mau'udihi, orang yang melakukan untuk membenarkan terhadap janji-janji Allah. Bapak-bapak, sering di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu ada janji. Janji itu wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifuh, di antaranya apa yang kau dermakan, apa yang kau sedekahkan, apa yang kau berikan kepada anakmu, apa yang kau berikan kepada istrimu, Allah akan mengganti. Gantinya bisa di dunia, bisa di akhirat nanti. Itu janji Allah, dan pasti banyak janji-janji. Kita membenarkan dengan seyakin-yakinnya bahwa apa yang dijanjikan Allah pasti kita dapat. Apabila kita melakukan terhadap perbuatan itu, maka janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad, bahwa Allah tidak akan pernah ingkar janji. Kalau Allah berjanji pasti diberikan. Janjinya Allah ketika orang yang bujang kemudian memasuki dunia pernikahan, iyakunu fuqara'a yughnihimullah.
Apabila kalian yang belum nikah kemudian nikah itu tidak kaya, ketika nikah pasti kaya. Nah, ini penuh pertanyaan. Kita harus yakin. Saya nikah sejak tahun 90-an, kok sampai sekarang gak suge-suge, Pak. Janji Allah akan diberikan kepada kita ini, bapak-bapak, tidak mesti sekarang. Bahkan kadang-kadang pemberian itu disimpan sekarang untuk diberikan di hari kiamat nanti. Itu yang dimaksud janji Allah tidak pernah diingkari. Iyakunu fuqara'an, bila kalian fakir ketika tidak nikah, ketika nikah yughnihimullahu, maka Allah akan berikan kekayaan padanya. Tapi kenyataannya kok tidak kaya-kaya. Kaya itu relatif, bapak-bapak. Kaya itu tidak harus bergelimang dengan harta, mobilnya banyak, kemudian harta berpunya kecukupan. Kadang-kadang orang yang kaya semacam itu tidak kaya hatinya, kejar hutang, bermusuhan dengan partner bisnisnya, tidak tentram, dikejar tugas dan sebagainya. Coba orang desa yang hanya makan hasil pertaniannya, tenang setenang-tenangnya, itu berarti kaya, tidak kejar hutang. Kalau punya hutang orang desa itu kalau punya hutang 200.000 saja menggigil, bapak-bapak. Apalagi sampai 1 juta itu punya hutang, menggigil. Kapan bisa nyawa kok hutang saya banyak? Tapi kalau orang kaya, kalau hutangnya hanya 100 juta, kecil kata mereka. Bahkan miliaran yang pada akhirnya bangkrut, dia gusar, dia nggak tentram. Apakah itu yang maksud orang kaya? Tidak. Kaya itu kaya hati, tenang, nggak dikejar orang. Teman kita banyak, makan seadanya, tentram, nggak punya hutang, kita sehat. Itu kaya itu. Dan kadang-kadang Allah sengaja menyimpan kecukupan hidup itu bukan di dunia, akan tetapi diberikan di akhirat nanti bila kita sabar terhadap musibah yang diberikan kepada kita. Jadi yang diheran, kembali kepada hadis Nabi tadi, yang diherankan oleh Nabi, apa yang menimpa kepada orang mukmin baik akan kembali baik, apalagi memang baik akan kembali baik. Tidak baik pun yang menimpa pada diri akan kembali baik kepada kita, dalam artian bila kita sikapi. Apabila kita mendapatkan nikmat dari Allah, kejembaran dada dari Allah, kejembaran luasan rezeki dari Allah, maka syakara, dia bersyukur. Syukur itu bapak-bapak bukan hanya artinya setelah kita alhamdulillah. Syukur itu bisa dengan aqwal, dengan ucapan alhamdulillah, bisa dengan al-jawarih, dengan anggota. Maka yang syukur yang hakiki, syukur yang sebenarnya adalah dengan al-jawarih. Ketika kita mendapatkan nikmat, syukurnya semakin dekat kepada Allah. Semakin dekat kepada Allah, semakin serkat ibadahnya. Itu yang pernah terjadi pada Rasulullah Muhammad SAW. Ditanyakan oleh istrinya, ya Rasul, kenapa sampean sholatnya atau ibadahnya sampai bengkak kakinya? Kan sampean sudah diampuni dosa-dosanya. Kenapa sampean kok sholatnya sampai bengkak? Rasulullah menjawab kepada istrinya, apakah aku tidak boleh ketika bersyukur karena aku, kok panjangnya, karena saya telah diampuni segala dosanya dan akan diberikan surga. Apakah saya tidak menjadi orang yang bersyukur? Jadi syukurnya Nabi sampai bengkak kakinya. Bukan bengkak kaki itu karena takut neraka, bukan karena istilahnya ibadah yang karena dosa, akan tetapi ibadahnya Nabi sampai bengkak kakinya itu disebabkan syukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada Nabi, yang tentunya tidak ada nikmat yang sebesar yang diberikan kepada Nabi. Artinya nikmat yang paling besar yang diberikan adalah lebih besar kepada yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Syukurnya saja Nabi sampai kakinya bengkak sholatnya. Kemudian bapak-bapak hadirin rahimakumullah, bila syukur itu kita lakukan, kita semua ketika mendapat rezeki kita bersyukur kepada Allah dalam artian dengan alhamdulillah juga,
dengan ibadah kita lebih baik. Itu yang sebenarnya syukur dengan al-jawar, dengan anggota badan, dengan anggota tubuh itu syukur kita aplikasikan melalui tubuh itu dalam artian ibadah kita semakin kental terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ibadah-ibadah yang dilakukan, itu namanya syukur secara jawarih, yang memang itu inti daripada adanya syukur. Kemudian dalam Al-Qur'an Al-Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksa seseorang. Allah tidak akan berbuat bi'adabikum untuk menyiksa kalian semua. Allah tidak akan menyiksa kita. Tapi caranya in syakartum, bila kalian bisa bersyukur terhadap nikmatku, kata Allah. Wa amantum, dan beriman kepada Allah. Jadi kesimpulannya, apabila kita pandai bersyukur, bukan hanya la in syakartum la azidannakum, bukan hanya ditambah oleh Allah. Ketika kita bersyukur, Allah janji akan ditambah rezekinya, akan ditambah nikmatnya, akan tetapi ma yaf'alullahu bi'adabikum, Allah tidak akan menyiksa pada orang yang syukur. Jadi syukur itu di samping melipat gandakan nikmat yang telah diterima, akan dilipat gandakan oleh Allah, dan Allah tidak akan menyiksa kepada orang yang bersyukur terhadap nikmat yang kita dapat. Dan itu sulit. Kadang-kadang memang hanya di lisan alhamdulillah, tapi tidak sholat. Alhamdulillah di mulut, tapi sholatnya ya panjang. Ini berarti syukurnya hanya sebatas lisan. Tetapi yang benar syukur itu adalah diaplikasikan dengan peningkatan ibadah. Jadi kembali bahwa syukur itu di samping akan ditambahkan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum. Ketika kita bisa bersyukur akan ditambah oleh Allah nikmat itu. Di samping itu Allah tidak akan menyiksa kepada orang yang pandai bersyukur terhadap apa yang telah diterima, itu nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Itu yang diherankan oleh Nabi. Apa? Semua urusan orang mukmin itu akan kembali baik, kata Nabi. Aku heran sekali. Yakni tidak ada pada seorang atau siapapun kecuali hanya dimiliki oleh orang-orang yang mukmin. Orang yang tidak mukmin tidak akan mendapat seperti itu. Yaitu adalah idza asabat musabbahu sakaru. Bila dia atau mereka ditimpa musibah, ditimpa atau mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan cembaran, mendapat nikmat, dia pasti bersyukur. Nikmat didapat, syukur dilakukan, maka di balik syukur akan ada fakana khairan lahu, maka syukurnya akan menjadi kebaikan bagi dia. Apa kebaikan yang dimaksud oleh Nabi? Yang kembali kepada orang yang bersyukur, satu, tidak disiksa. Dua, akan dilipat gandakan, akan ditambah oleh Allah atas syukur nikmat yang telah diberikan kepadanya. Itu akan kembali baik. Ya. Kalau hal yang baik, membanggakan, membahagiakan, menyenangkan, akan kembali baik sih oleh seluruh. Satu, memang dapat rezeki. Yang kedua, setelah bersyukur, maka mendapat kebaikan setelah kebahagiaan itu. Oke lah, kalau memang dapat kebahagiaan, kita bersyukur sih gampang. Tapi wa in asabahu dharrun sabara, bila orang mukmin itu ditimpa dengan musibah, maka dia walaupun dia tertimpa musibah, dia suruh sabar. Lah, sabar ini Bapak-bapak, karena khairun lahu, akan kembali baik kepada dia. Walaupun ditimpa musibah, dia kalau mau bersabar, maka sabarnya akan mengembalikan baik kepada dia. Kemudian kebaikan apa yang kembali kepada dia setelah mendapatkan musibah dan dia bersabar? Kebaikan apa yang kembali pada dirinya? Yaitu adalah hal yang disebut di muka orang yang sabar, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisabin. Orang yang sabar, maka Allah akan membalasnya atau ada pahalanya atau ganjarannya masuk ke surga dengan tanpa hisab dan tanpa ditimbang amal, langsung ke surga itu. Jadi seperti yang disampaikan kemarin, orang yang sabar apa saja, minimal 3. Sabar terhadap kewajiban yang diperintah oleh Allah, sabar dan mau melakukan. Yang kedua, sabar ketika kita
menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah, kita tidak mau melakukan. Kemudian sabar yang ketiga adalah sabar ketika ditimpa musibah. 3 kesabaran itu namanya musibah atau kewajiban. Kemudian kita sabar terhadap apa yang telah terjadi itu, maka sabar itu akan kembali kepada kita. Kebaikannya akan kembali kepada kita. Apa kebaikannya? Yang dijanjikan tadi adalah ketika melintas di atas shiratal mustaqim, tidak ditanyakan dan tidak dihisab amalnya. Ai bila waznin wala hisabin, ketika dia melintas di atas shiratal mustaqim, tidak ditanyakan amal-amalnya, langsung masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang kembali, kebaikan yang kembali kepada dia. Jadi Rasulullah menyatakan, aku heran sekali pada orang mukmin ini. Kenapa ya Rasul? Inna amrahu kullahu lahu khairun, bahwa kebaikannya akan kembali baik kepadanya. Semua urusannya akan kembali kepada dirinya menjadi kembali baik. Dan itu tidak dilakukan, tidak ada pada siapapun kecuali ada pada orang mukmin. Yaitu tadi apa yang diherankan, bila mendapatkan kebahagiaan dia bersyukur, dan balasannya syukur adalah tidak akan disiksa oleh Allah. Di antaranya lagi akan ditambah lagi rezekinya oleh Allah. Dan apabila ditimpa musibah, orang mukmin itu pasti sabar. Dan di balik kesabaran itu Allah akan berikan pahala, yaitu adalah masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Semoga dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersyukur ketika mendapatkan rezeki, mendapatkan kebahagiaan, ketika mempunyai anak yang soleh-solihah, kita bangga, kita bersyukur kepada Allah, sehingga kebaikan dan kesabaran itu dan syukur itu kembali baik kepada kita semua. Kita menjadi orang yang bersyukur sehingga tidak akan disiksa oleh Allah dan akan ditambah kenikmatan itu. Amin amin Allahumma. Yang kedua, apabila tertimpa musibah kita bersabar. Seperti yang disampaikan beberapa waktu yang lalu, memang sabar itu sulit, tapi apabila kita bisa melakukan kesabaran itu, maka yufassabiruna, maka orang-orang yang sabar itu akan dibalas oleh Allah bighairi hisabin, dengan tanpa hisab. Ayat bila wasnin wala kailin disebutkan begitu. Jadi bapak-bapak yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud musibah? Yaitu adalah ma yadurruhu fi badanihi. Apa musibah yang dimaksud? Kemudian setelah dapat musibah dia mau bersabar, setelah sabar dia akan mendapat jaminan dari Allah, artinya masuk dalam surga tanpa dihisab. Adalah ma yadurruhu fi badanihi, sesuatu yang membahayakan pada dirinya, seperti orang sakit. Ya, sekarang ini banyak orang sakit kemudian meninggal, seperti di Bangkalan itu bapak-bapak dan ibu sekalian. Katanya coronanya tanpa bisa diketahui, artinya belum diagnosa sudah meninggal dari dahsyatnya katanya. Jadi teman saya itu ada yang masih baru punya anak 1, tapi karena batuk pilek langsung meninggal bapak itu. Kenapa? Belum diagnosa, ketemu penyakit apa sudah meninggal. Disinyalir atau diprediksi adalah virus-virus yang baru yang telah bermutasi dari yang pertama, sekarang sudah berkali-kali bermutasi, lebih dahsyat dan lebih dahsyat. Akhirnya belum terdetek penyakitnya sudah meninggal. Di desa saya itu kasus Madura yang penutupan Suramadu itu ada 26 nambah 1 dalam sejak tanggal 6 sampai kemarin itu sudah ada 26 di desa saya, satu desa maksudnya, dan di sekitarnya. Jadi artinya ada orang yang ditimpa musibah itu sakit sampai 1 bulan, kadang bahkan 2 bulan, bahkan kadang 3 bulan, bahkan tahunan nggak sembuh-sembuh. Kemudian ketika ada tetangga kita atau keluarga kita yang sakit, ma yadurruhu fi badanihi aw ma yata'allaqu bihi, atau sesuatu yang berkaitan dengan dirinya, kita jangan langsung suudzon kepada Allah. Oh itu si urip bisik sampai pangeran. Tidak boleh. Sebab kadang-kadang Allah memberikan penyakit pada seseorang, itu adalah cara Allah untuk memaafkan, mengampuni dosa-dosanya. Dengan penyakit itu, dengan musibah sakit itu yang diberikan pada si A, si B, itu adalah Allah punya cara untuk mengampuni si dia. Sebab memang ada dosa itu tidak bisa diampuni hanya sekedar dengan istighfar berapa ribu sekalipun. Akan tetapi dosa itu baru bisa diampuni oleh Allah dengan sakit, dengan
sengsara hidupnya, dengan sengsara mencari rezeki. Itu kadang menjadi jalan tebusannya dosa yang ada pada kita. Tidak cukup hanya istighfar berapa ribu kali pun dari besarnya dosa, baru ditebus dosa itu dengan adanya musibah yang menimpa kepada diri kita. Jadi artinya kita harus husnudzon kepada Allah. Ketika keluarga kita ditimpa oleh musibah, bukan Allah benci kepada kita, bahkan sebaliknya Allah bisa jadi Allah senang kepada kita. Yang namanya ujian pasti gak enak Bapak. Jangan ujian, jamu saja gak enak Pak. Jadi memang pedih, musibah itu pedih. Siapa yang bilang musibah tidak pedih? Tapi di balik kepedihan itu, bila kita sabar karena itu memang ujian dari Allah, maka khairan lahu, maka akan kembali baik kepada kita. Jadi kembali lagi bahwa apabila kita atau keluarga kita, bahkan kadang tetangga kita ketika kena musibah, jangan langsung suudzon ya, langsung dibalasi urip disiksa sampai mengerani. Apalagi kalau mati tambah timbang-timbang, tidak boleh seperti itu. Jadi itu tidak boleh. Jadi bisa jadi Allah memberikan penyakit pada seorang, Allah akan memberikan pengampunan dosanya di balik musibah yang ada pada dirinya. Jadi kita jangan suudzon. Maka harus sebaliknya, harus husnudzon. Saya punya kiai di pondok itu, kalau kesandung kakinya sampai terkelupas kukunya terkelupas, beliau bilang alhamdulillah. Kaget. Tapi memang beliaunya ahli tasawuf, orang yang sudah sepuh. Pernah kakinya kesandung nang watu sampai terkelupas kukunya itu, beliau bilangnya alhamdulillah. Ditanya oleh teman-teman, lah kok alhamdulillah ya, nggih aku disopo mbek pangeran. Jadi kaki sampai tersandung kemudian terkelupas kukunya itu sanjange, beliau itu bilang aku disopo mbek pangeran. Apa arti disopo mbek pangeran itu saya juga kurang paham. Apa karena beliau lupa dari zikir kemudian diingat oleh alhamdulillah, apa subhanallah, innalillah, itu yang dimaksud. Maka ternyata dengan ada musibah itu berarti Allah akan, satu paling tidak adalah ujian. Bisa jadi di balik ujian itu Allah dengan kesandungnya kukunya sampai terkelupas itu berarti Allah punya cara untuk mengampuni dosa saya, kata beliau. Jadi apapun yang terjadi kepada kita, jangan suudzon kepada Allah, bahkan kita harus husnudzon bahwa Allah mungkin Allah akan memberikan pengampunan terhadap dosa kepada kita. Kadang-kadang orang gitu, ya Allah, dosono apa kula niki, ya Allah saya dosa apa ya Allah, kok musibah bertubi-tubi setelah ini saudara adiknya itu dosa apa? Sampai jangan tanya, kita memang banyak dosa. Ya Allah, dosa apa boleh pengiran? Kadang-kadang begitu. Kok dosa apa kalau niki ya Allah? Kok bertubi-tubi? Sampai enggak usah tanya, Pak. Jangan dosa apa, seakan-akan sampai enggak punya dosa. Dosa apa kalau niki? Dosa apa ini? Saya mau bertubi-tubi setelah kehilangan ini. Dalam satu bulan ini mungkin kita enggak boleh bertanya dosa apa saya ini ya Allah. Tidak boleh. Itu seakan-akan dia tidak berdosa, artinya dia tidak merasa bahwa dirinya berdosa. Percayalah dan yakinlah bahwa musibah itu akan memberikan pengampunan dosa kepada kita, dan percayalah ketika kita tertimpa musibah termasuk sesuatu yang diherani oleh Nabi. Amin Allahumma amin. Udah seperti yang diceritakan awal tempoh hari, ketika seorang istri yang namanya Rumaiso, anaknya umurnya ketika kurang lebih umur berapa ya, 2 tahun 3 tahun itu sedang lucu-lucunya diambil oleh Allah. Tapi beliaunya bilangnya alhamdulillah, dulu dititipi Allah, anak adalah titipan, sekarang anak saya diambil kembali oleh Allah, ya alhamdulillah. Dan seperti itu yang kemudian cerita itu cantumkan dalam Ihya Ulumuddin, karena memang apa? Begitu legowonya dia ketika diberi anak alhamdulillah, ketika anaknya dipanggil lagi dalam artian meninggal dunia, diambil lagi, beliaunya bilangnya alhamdulillah, ada masalah. Seperti tadi ketika diberi musibah, guru saya itu Syekh Al-Ustaz Abdurrahman Syakur namanya, ketika tersandung kakinya sampai kukunya terkelupas, beliau bilangnya alhamdulillah. Kenapa? Saya disopong oleh pangeran. Kalau saya nggak disopong oleh pangeran, gimana kita hasilnya gitu? Jadi musibah itu beliau bilang disopong pangeran katanya. Dan itu sulit Bapak-bapak, sulit itu kita lakukan. Bisakah kita meniru ketika anak kita dipanggil oleh Allah? Alhamdulillah. Tapi andai kata dipanggil anak kita sedang lucu-lucunya, umur 17 tahun, 18 tahun, meninggal, apakah kita sabar?
Ya mungkin nanti berbalik-balik. Ya sudah diambil kata Rasul. Itulah kebahagiaan yang akan didapat oleh saya ketika rizki saya, ketika kita mendapat musibah. Itu yang diheran oleh Nabi, bahwa yang terjadi kepada kita adalah tidak ketepaan Bapak-bapak. Tidak ada yang ketepatan di Indonesia, ketepaan musibah, tidak ada yang ketepatan. Itu tetap di dalam rencana Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, berarti musibah yang menimpa kita ini kita harus husnudzon. Bisa jadi Allah akan memberikan balasan kebaikan yang kembali kepada kita ketika sabar, dan itu termasuk yang diherani oleh Nabi. Bisa jadi adalah ujian di mana kita, bila kita lulus dalam ujian itu, akan naik pangkat, naik derajat di dunia, apalagi derajat di akhirat nanti. Itu terjadi setelah musibah. Dan sekali lagi apa yang saya sampaikan tadi, bahwa musibah itu pahit Bapak-bapak, pahit memang. Apalagi anaknya 5 kecil-kecil pas istrinya meninggal, Masya Allah, gelap rasanya dunia ini Pak ya. Tapi ini musibah, dan musibah itu bila kita terima dengan selapang-lapangnya, maka akan berbuah menjadi sabar. Yang sabar itu akan kemudian menjadi jaminan dari Allah akan masuk ke surga tanpa dihisab. Bukan sabar ketak endasi menang itu Pak, bukan itu urusan manusia itu. Jadi yang dimaksud musibah atau ad-dharra itu adalah ma yadurru fi badanihi, ada sesuatu yang membahayakan dirinya, aw ma yata'allaqu bi, atau sesuatu yang berkaitan dengan hal yang terjadi pada diri kita itu, min ahlin, bisa keluarga, aw waladin, atau anak, aw malin, atau bisa harta yang terjadi atau yang menimpa kepada kita, yang membahayakan badan kita, yang membahayakan terhadap keluarga kita, anak kita, harta kita. Itu ada musibah pada hari itu, kita harus bersabar dan harus bersyukur kepada Allah. Hartanya 10 juta, 100 juta hilang, yang kita perjuangkan sekian tahun ternyata hilang. Percayalah, itu adalah rencana Allah yang mungkin akan akan memberikan jaminan kepada kita. Kembalikan kepada Allah. Walaupun itu sulit dirasa, kita belajar untuk mengembalikan semua itu, sehingga kita menjadi orang yang bersabar. Setelah sabar maka balasnya sangat besar sekali, seperti yang disampaikan pertemuan yang lalu, bab yang pertama. Kata beliau, dinyatakan tidak ada balasan yang paling baik seperti balasannya orang yang sabar. Berarti kalau dibalik, balasan sabar itu adalah balasan yang sangat besar, tidak ada bandingnya. Apa? Yaitu ada di antaranya adalah masuk surga tanpa hisab. Kemudian orang yang tidak sempurna imannya, tadi orang yang mukmin yang bisa bersyukur ketika mendapat nikmat dan bersabar ketika mendapat musibah, itu yang dikatakan al-mukmin al-kamil, yaitu al-alim billah, orang yang tahu kepada Allah, ar-radhi bi ahkamihi, dan ridha terhadap hukum-hukumnya, al-amil ala tasdiqi mau'udihi, dan dia melakukan atas pembenaran atau membenarkan terhadap janji-janji Allah seperti surga, neraka dan sebagainya, kita bisa menerima dan percaya. Itu yang orang mukmin yang sempurna. Kalau mukmin yang tidak sempurna, maka sebaliknya tidak mengenal kepada Allah melalui ibadahnya, melalui syukurnya, melalui sabarnya. Dia tidak kenal kepada Allah, dan dia tidak ridho, tidak rela terhadap hukum yang diterapkan, yang disyariatkan, dan dia tidak seakan-akan meragukan terhadap hal-hal yang dijanjikan oleh Allah. Artinya bisa janji surga, bisa janji neraka, dia mengingkari, berarti dia mukminnya tidak sempurna. Kadang-kadang masih ragu-ragu terhadap janji Allah, apa benar surga itu ada nanti, apa benar itu ragu-ragu semua. Maka kalau naudzubillah, kalau demikian berarti tidak termasuk orang yang diherankan oleh Allah, oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian jadi yang sabar itu adalah tasabbu dzalika indallahi raja'a thawabihi. Di balik kesabarannya atas musibah itu, dia ihtasab dzalika indallah, dia menganggap apa yang terjadi adalah dari sisi Allah, raja'a sawabihi, atau raja'an sawabahu boleh, atau raja'a sawabihi boleh, terserah yang membaca, sementing tahu alasannya, dengan berharap terhadap pahala-pahala dari Allah, wa radiya bihi, dan ridho terhadap apa yang menimpa pada dirinya. Tapi kadang-kadang berbalik,
seakan-akan nelongso tapi dibalik lagi nanti, ya Allah kehendak pangeran balik lagi. Namanya hati mesti berbolak-balik begitu. Jadi kesimpulan dari hadis yang ke-27 ini, Rasulullah sendiri heran terhadap urusan orang mukmin, di mana orang mukmin itu apapun yang terjadi pada orang mukmin akan kembali baik kepada dirinya asalkan mukminnya mukmin sempurna, mukmin al-mukmin al-kamil, maka semua yang terjadi pada dirinya akan kembali baik kepada dirinya. Artinya kalau baik akan kembali baik, apalagi baik memang akan kembali baik oleh dua berarti. Umpamanya ada musibah yang tentunya seakan-akan tidak baik bagi kita, tapi kalau yang nyandang mengiku adalah orang yang mukmin kamil, musibah yang menimpa dirinya akan sabar. Setelah sabar maka akan kembali baik pada dirinya. Jadi sekali lagi dua hal yang diherani oleh Nabi, ditakjubkan oleh Nabi, urusan orang mukmin akan selalu kembali baik. Kalau ada syarra yang diterima, kebahagiaan diterima akan disyukuri. Apabila ada musibah akan disabari oleh al-mukmin al-kamil, yaitu orang yang mengenal kepada Allah, ridha terhadap hukum-hukumnya dan membenarkan terhadap janji-janjinya. Itu yang dua hal yang akan terjadi. Jadi sekali lagi semoga kita bisa menjadi orang yang selalu bersyukur ketika mendapat rezeki, mendapat nikmat dan sebagainya, dan menjadi orang yang sabar ketika ditimpa musibah. Diri kita, keluarga kita, istri kita, harta kita, menjadi orang yang sabar sehingga kita termasuk orang yang diherankan oleh Nabi Muhammad SAW, karena tentunya surgalah tempat kita. Hadirin rahimakumullah, itu secara mukmin, secara umum. Kalau secara khusus adalah umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, selalu berusaha agar supaya umatnya diampuni dosanya. Sehingga Nabi berharap tidak diharapkan oleh Nabi satu orang pun yang masuk neraka. Rasulullah selalu berusaha. Contoh, ketika Nabi Muhammad bermunajat kepada Allah dan Nabi Muhammad melihat bahwa umatnya hanya umur 60-an, lebih gak banyak, kurang gak banyak. Sedangkan Nabi adalah umur Nabi 62 punjul 4 bulan, anggap 63. Nabi watul nang pangeran munajat kepada Allah, ya Allah ja'alta ummati aksarul umam, ya Allah engkau jadikan umatku pendek-pendek umurnya ya Allah. Watul bapak bela kita. Sedangkan umatmu yang dahulu seperti Nabi Adam umurnya 1000 tahun, Idris 1000 tahun, berkurang 950 dan terus berkurang 1000 tahun. Sedangkan umatku ya Allah umurnya hanya 60-an, 63, 65, tidak banyak lebihnya. Akhirnya ketika Nabi watul, kok cara kita apa ya? Setelah watul akhirnya karena Nabi ya Allah ja'alta ummati aksarul umam, engkau jadikan umatku pendek-pendek, maka Nabi Muhammad diberikan oleh Allah dituruni apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar semalam itu sama dengan khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan kurang lebih 83 tahun. Jadi satu malam itu kebaikannya khairun, lebih baik daripada 83 tahun. Kalau sampean menangi 10 Ramadan, ayo kalkulasi sekarang, walaupun umur kita umat Nabi Muhammad pendek-pendek, tapi sampean pernah beribadah pada bulan Ramadan bertepatan dengan Lailatul Qadar, apa tarawihnya kah, apa witirnya, apa Al-Qur'annya, maka kalau 10 Ramadan sampean sudah mendapati 830 tahun. Kalau sampean hanya 10 tahun. Tapi kalau sampean menangi bulan Ramadan sampai 20 tahun, 20 kali, berarti kurang lebih 1600 tahun. Berarti walaupun umurnya pendek, pahalanya besar dan panjang. Dan masih banyak hadirin rahimakumullah hal-hal yang melalui Nabi Muhammad, sehingga umatnya ini walaupun banyak dosa, banyak cara yang diberikan oleh Nabi untuk menghapus dosa. Jadi amalan-amalan yang penghapus dosa banyak sekali Bapak-bapak. Hanya kita kurang banyak sinau. Contohnya lagi, setelah bulan Ramadan berakhir, kita dinyatakan bebas dari api neraka. Itu jaminan untuk umat Nabi Muhammad itu sulit dan mahal harganya itu Bapak-bapak.
Ketika bersuku saja Allah tidak akan menyiksa. Banyak cara yang diberikan oleh Nabi Muhammad, diberikan oleh Allah melalui Nabi Muhammad, hal-hal yang dapat menghilangkan dosa, walaupun dosa kita tidak bisa kita hindari. Oleh karenanya kita wajib bersyukur kepada Allah karena kita diciptakan atau dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun banyak dosa, tapi Allah memberikan banyak cara untuk mengampuni dosa itu, untuk melebur dosa itu. Tidak seperti umatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa pernah melanggar terhadap aturan Nabi Musa. Faqtulu anfusakum. Caranya bertaubat harus bunuh diri. Itu umatnya Nabi Musa. Kalau umatnya Nabi Musa bajunya kena najis, nggak boleh dicuci, potong aja. Kena najis, potong. Sebab kalau disiram tanahnya lebih lebar. Umat Nabi Muhammad, oh tidak, jangan dipotong. Ya apa? Buang najisnya, siram, suci kembali. Ini yang ringan ibadahnya. Ibadahnya hanya puasa Ramadan. Itu bisa mengalahkan terhadap puasa-puasa Nabi terdahulu. Pekerjaannya ringan tapi pahalanya besar. Itulah umat Nabi Muhammad SAW. Artinya jangan kecil hati. Kita harus punya roja, harapan kepada Allah yang tinggi, dan harus husnudzan kepada Allah. Insya Allah kita, asal kita mau melakukan perintahnya, menjauhi larangannya, insya Allah yakin kita akan menjadi orang yang selamat di dunia dan dunia wal akhirat. Karena apa? Karena lumanya Allah terhadap umat Nabi Muhammad. Walaupun banyak dosa, tapi Allah memberikan berbagai cara untuk menembus dosa. Hanya kita yang belum berani menembus dosa. Banyak hal-hal yang mestinya kita bisa menebus dosa dengan cara yang diberikan oleh Allah, dengan cara yang diberikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sekali lagi, selagi kita mengikuti syariat Rasulullah Muhammad SAW, mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, yakin bahwa kita akan mendapatkan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sing repot sing gak ngelakoni itu. Sekian, mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita baca betul-betul berguna kepada kita semua, sehingga kita menjadi orang yang semakin meningkat rohani kita, keilmuan kita, ibadah kita semakin meningkat, yang insya Allah kita berkumpul di masjid yang suci ini. Mudah-mudahan kita berkumpul dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Bihaqil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazid. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim salatan wa salaman tujiruna bihima minan nar wa tudkhiluna jannata ma'al abrar. Allahumma tub alaina qabla al-maut warhamna 'inda al-maut wa la tu'adzibna ba'da al-maut ya khaliqal maut wa ya sami'as saut. Ihfadna minal afati wal hadna qabla rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa lakal bala wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal du'ana bihaqil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka